أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العالم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ilmi fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum wa qala radhiyallahu anhu. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifatu wa syar'an irtibatu salatil ma'mumi bi salatil imam. Wa takunu fardhu 'ainin kama fil jumu'ati wa fardhu kifayatin kama fi ada'il maktubati 'ala al-ahrari ar-rijalil muqimin wa sunnatan kama fil janazati wal 'idain wa mubahatan kama fil rawatib wat tasbihat wa makruhatan kama fil ada'i khalfal qada'i wa 'aksihi wa mamnu'atan kama idza ikhtalafa nadhmus salataini baina kasubhin wa khusuf. Bermula ini bab jamaah, ya Pak. Sesungguhnya salat jamaah itu secara bahasa Arab artinya berkelompok. Secara syariat artinya ikatan antara dua orang. Jadi kalau secara bahasa Arab berkelompok itu kan dianggap kelompok itu minimal 3. Tapi kalau secara syariat fikih yang namanya berjamaah itu berdua, jadi sudah berjamaah. Hukumnya sholat jamaah itu secara umum atau secara relatif. Apa maksudnya secara umum? Kalau secara umum hukumnya sembahyang jamaah itu fardu kifayah atau ada yang mendahulukan sunnatun muakkadah. Tetapi kalau dibagi melihat sembahyangnya, maka hukum berjamaah itu berubah-ubah atau berbeda-beda. Kadang berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Apa artinya fardhu ain? Tiap orang wajib sembahyang berjamaah. Artinya kada sah sembahyang sorongan. Seperti mana sembahyangnya salat Jumat. Kadang sembahyang berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Artinya minimal satu kampung atau satu kota itu ada satu tempat orang sembahyang berjamaah, minimal orangnya nang sembahyang berjamaah berdua aja. Artinya mun kada nang sembahyangnya berjamaah berdosa sakampungan. Kadang hukumnya sembahyang berjamaah jadinya sunnah. Seperti apa? Sembahyang jenazah dan sembahyang hari raya. Artinya apa? Menjadinya sembahyangnya sunnah aja berjamaah hari raya. Artinya biar kalau aja sembahyang hari raya sorongan di rumah. Tidak perlu lagi khutbah, biar saya penampilan khutbah sambung. Sembahyang jenazah sunnah berjamaah minimal berdua. Mun kada ada orangnya sembahyang sorongan. Kalau yang datang tadi orang lagi menyembahyangi jenazah, orang tuntungan dah menghadang azan aja diantar ke masjid. Pian terlambat sudah kada lagi pian aja sudah paling gede. Sudah maju
tahajud sorongan sembahyang. Ya kan? Artinya sunnah aja. Sembahyang hari raya tah. Idul Adha menggancang orang terlambat atau ketinggalan. Soalnya terdahulu sembahyang Idul Fitri ya, karena terdahulu sembahyang Idul Fitri biasanya jadi sembahyang hari raya ini jam 8 kurang seperempat ya. Sembahyang Idul Fitri semalam kayak itu 2 bulan lalu. Sekalinya sembahyang Idul Adha itu joinnya tolak. Padahal besongsong sudah pujar jam 7 ya kan? Karena banyak pada paham, banyak juga orang pada paham ya, melihat datang ke masjid jam 7 lewat melihat imamnya lagi khutbah hari raya Idul Adha nih. Tempat jauhnya duduk. Maka masbuk, maka terlambat nih tempat jauh duduk. Dikiranya kayak sembahyang Jumat. Pada dulu khutbah hanya sembahyang ya kan? Artinya bagi orang yang terlambat kayak itu sudah melihat orang pina khutbah dudukan buka-buka aja lagi sudah sembunyi sembahyang di rumah ya kan? Sembahyang sorongan atau lawan anak kah, lawan adik kah, lawan siapakah. Sunnah tetap sembahyang hari raya walaupun kada berjamaah. Ya kan? Jadi namun ada orang sembahyang Idul Adha, di manakah sembahyang Idul Adha lambat benar jam 8 ya tak pasti gurunya Tuhan Saka juga kehendak atau panitianya marbutnya nama Idul Adha sungsung Idul Fitri berlambat sedikit. Kadang berjamaah ini mubah, artinya mubah, bapahala kada, berdosa kada juga. Jadi lebih baik sembahyang sorongan ya kira-kira. Yaitu sembahyang contohnya kayak sembahyang qabliyah ba'diyah, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang duha. Tapi lamun ada di pemerintah bunyi sembahyang duha berjamaah supaya membawai orang, melatih orang, bagus saja bang. Sekalian acara apa namanya itu, arahan dan lain-lain. Yang penting jangan dikesanakan bahwa itu sunnah, dosa jadinya. Yang penting pada hajat kalau ini pondok di mana sembahyang duha berjamaah, niatnya pesannya supaya melatih murid sembahyang duha itu aja niatnya dah, bukan untuk menjadikan sebagai tradisi ajaran mencontohkan ke orang lain supaya orang mencontoh, jangan. Sama kayak pian sembahyang hajat dah, sembahyang bertasbih setahun sekali malam nisbu ya lah, yang setahun sekali yang ada ya, antara maghrib isya atau sesudah isya. Pada dasarnya sembahyang hajat, sembahyang tasbih itu sunnahnya sorongan. Tapi ya tadi kebanyakan mun kada jamaah pada sembahyang reginya. Jadi terpaksa gurunya mendahulu aja jangan sembahyang tasbih, sembahyang hajat sebelum isya. Artinya kayak tujuan sembahyang di sini adalah di bulan puasa, sembahyang tahajud berjamaah adalah sini masjid adalah sebagian langgar lah. Ya, di Martapura kan masjid ganal sembahyang tahajud, sembahyang qiyam tahajud jamaah apa nang di sembahyang ini kancang sembahyang hajat lawan tasbih ya lah kalau nggak salah ada tahu belum kada bisa atau hari benar lagi yang benar kada bisa sembahyang karena pada dasarnya tahajud itu ngarannya aja tahajud ibaratnya karena sembahyang tahajud ini lebih afdal sorongan dan
Kenapa sembahyang tahajud mendapatkan keutamaan yang tinggi? Ya karena sembahyangnya itu jauh dari pandangan orang lain. Wassalatu bil-laili wan nasu niyam. Sembahyang di waktu orang banyak guringan. Jadi pahalanya ganal benar, disaksikan malaikat, disaksikan macam-macam tadi. Karena itu orang guringan, inya sembahyang. Itu jadi karena dianjurkan sembahyang berjamaah. Tapi tadi sebagian orang hati asal kada sah jarak asal kada diterima sembahyang sorongan mubah aja hukumnya, kada makruh juga apalagi haram. Cuman jangan larut sampai tuha masih aja lagi mau kada berjamaah harus sembahyang. Ulun pindah kenal aja juga sebagian orang nanginya di 10 tahun sembahyang tahajud, tapi ketika bulan puasa inya jam 2 tahajud berjamaah ke masjid, apa ya lah. Tapi inya mau sembahyangan kurang sembahyang kada sembahyang tetapnya sembahyang. Kebiasaan inya tak sudah. Walaupun lebih afdal tadi mungkin sembahyang sorongan. Makruh, kadang berjamaah itu makruh, dosa kada tapi lebih baik ditinggal. Seperti pian sembahyang tepat waktu, imam pian sembahyang nang terlambat yang habis waktu. Ibaratnya pian lawan kawan berdua hendak sembahyang berjamaah. Pian hendak sembahyang isya makmum, kawan pian nang jadi imam inya hendak sembahyang, aku belum sembahyang maghrib. Lalu piannya hendak berjamaah, lalu pian jadi makmum, inya jadi imam. Tapi inya sembahyang maghrib, pian sembahyang isya. Tapi inya waktu sudah habis jam 9 kayak ini misalnya. Setengah 9 kayaknya sembahyang maghrib, pian sembahyang isya makruh. Atau sebaliknya tadi, pian mangqadha, pian nang maghrib, imam pian nang isya. Ya, itu makruh. Terakhir, haram atau dilarang agama berjamaah. Kapan kita sembahyang berjamaah itu dilarang? Kalau tata cara sembahyangnya beda, nah itu jarang terjadilah. Contoh kayak tadi sembahyang gerhana. Imam pian sembahyang gerhana. Gerhana ini 2 kali diam, 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal. Pian sembahyang isya, makmum. Inya sembahyang gerhana. Atau inya sembahyang jenazah, imamnya pian sembahyang isya. Ya lah, kada kasuk ibarat ya kayak ibarat alat apakah itu bautnya kada rasuk, maka dilarang. Nah jadi dari Rasulullah tadi sembahyang jamaah itu nyaris sama lawan masalah siwak, masalah apa yang Rasulullah tuh hendak benar menekankan umat, memaksa umat tapi ada purun. Takutan kalau pina Tuhan mengambilkan hati lalu Tuhan wajibakan. Sehingga di beberapa hadis Rasulullah misalnya pernah menyambat di waktu semasa sidin, artinya jan sidin, aku ini terpikir aja padahal lah menyuruh orang lain mengimami buat sahabat, aku bawa beberapa ikung, bawa api, kayu, bakar api, aku bakar rumah babuhan nang karep tapi ketujuh sembahyang di masjid, ya. Tapi kada digawin nabi. Jangan nabi keluar rumah membawa kayu, mencucul rumah orang misalnya harus sembahyang, nyata dah sebelum nabi mencucul rumah orang turun dah wahyu wajibakan atas umat berjamaah. Sampai wajib sembahyang jamaah, fardu ain sembahyang jamaah, maka uang surga banyak masuk neraka. Rasulullah juga menyambat tiada satu kampung atau di padang pasir kah situ, di padang Sahara kah, bertiga kada sembahyang jamaah. Artinya satu desa kada ada sembahyang jamaah, padahal sudah ada 3 orang ada sembahyang jamaah, maka
melainkan istahwadha alaihi syaitan, pasti akan dikuasai, dibimbing oleh syaitan. Ya, artinya dikuasai syaitan ya tadi gampang makalahi, kecaput, bermusuhan, kedengkian. Apalagi satu kampung itu ada 100, ada 50, ada sumpah apa, ada sebuting-buting orang sembahyang jamaah, sebuting langgar ada sembahyang berjamaah. Maka hanya kita melihat ya lah komplek-komplek perumahan yang ilim tah nang kada ada langgar di situ. Atau ada yang langgar tapi kada ada nama isi sembahyang ya, Pak. Penghuni penghuni komplek itu kebanyakan orang sugih nantinya ada waktu bisa sembahyang apalagi sembahyang berjamaah. Rumahnya mewah-mewah behigaan, tapi kada basapa, kada batagur sapa, kada barawaan, kada pertolongan. Sebuah kejadian nang meninggal tak tetangga dihiga nya kada tahu. Saking jadi apa? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Umat ini mulai tercerai-berai ini, pecah-pecah, berbangsa-bangsa ini pecah-pecah ini semenjak sembahyang jamaah kada diperhatikan jujur. Jangankan kada ada sembahyang jamaah ya, satu langgar aja sembahyang jamaahnya antara sesama makmum kada banyak kosong, kada ada yang mengisi saf yang kosong ya lah, putus-putus safnya. Itu aja kan dari dalam hadis syaitan umpat mahaur, umpat menengahi. Nah jadi karena itu bubuhan nang sembahyang jamaah itu hakikatnya menyandangkan dosa. Karena itu hukumnya sembahyang jamaah fardu kifayah. Artinya sembahyang fardu kifayah, mun kada ada nang sembahyangnya berjamaah berdosa sakampungan, tapi ada nang sembahyang berjamaah lalu pada jadi berdosa sakampungan. Artinya fardu kifayah berarti pahalanya lebih ganal daripada fardu ain. Fardu ain itu pahalanya ganal, sudah lebih ganal dari pahala sunnah. Tambahnya pulang fardu kifayah. Nah, mengenai adapun masalah uzur-uzurnya, boleh meninggalkan jamaah, boleh meninggalkan Jumat, itu kan kena peduli. Cuman ada juga seperti apa? Jadi fardu kifayah berarti yang pun sudah ada di kampung, fardu kifayah berarti nang pada sembahyang ini sunnah lagi. Nah, jadi lebih baik sembahyang di rumah kah sembahyang di masjid kah? Tentunya lebih afdal sembahyang di langgar di masjid di musala, kecuali jar selain masalah uzur-uzur nih, kecuali jar di rumah ini ada anak kah, ada bini kah, ada anak bini, ada anak banyak atau anak bertikung atau bini kah, ada kuitan kata dang sanak yang inya hanya ini kan kencak sembahyang jamaah juga, tapi sembahyang jamaah lawan kita, namun kita tulang ke langgar masjid inya kan tahu sembahyang berjamaah misalnya. Nah, maka orang nangke itu lebih afdal inya sembahyang di rumah untuk mengimami makmum. Artinya karena di rumah itu, karena apalagi bebinian. Kalau binian binian terutama nang anum-anum, terutama nang berpenampilan menarik lah. Makruh sembahyang di masjid. Karena inya dikhawatirkan menyebabkan fitnah. Jadi dahulu Rasulullah menangati bebuhan lakian, jangan menangati anak orang, jangan menangati binian sembahyang di masjid. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan ikam menangati bebuhan binian sembahyang di masjid. Karena dahulu orang Arab, sahabat-sahabat orang Arab beganangan benarnya kecemburuan rirahnya itu tinggi, orang Arab tuh tinggi pada kita sampai wah ini
Jadi bawahnya menangati Rasulullah madahi jangan menangati. Lalu sesudah zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, itu juga Umar bin Khattab kada ketujuh. Jadi menurut kisah entah sahabat Umar bin Khattab atau Zubair bin Awam pernah menangati bini. Bapak umat juga sembahyang di masjid. Jadi bini yang tadi ingat kalian pesan Rasulullah jangan menangati binian sembahyang di masjid. Diam ya. Umar bin Khattab atau Zubair bin Awam ingat yang mana? Diam ya. Aja sudah berdahulu aja. Pedulikan kah aku kah? Pedulikan aja genjar Umar Khattab. Kada boleh. Sunnahnya itu makmum berdahulu pada imam. Ulakai di masjid. Lalu Umar bin Khattab ini atau Zubair bin Awam tadi menangati kan boleh. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab dari belakang pas di jalan kadang mencorek bininya. Jadi bininya ini lanjut kemuliaan sih. Isuknya pas sembahyang jamaah sembahyang azan di masjid, bininya pada mau lagi turun di tahun yang Umar bin Khattab ada turun di masjid. Makanya jadi kan langsung menjamaah dan kalian lagi manusia wah ini kan kayak manusia zaman Rasulullah. Wah ini laki-lakiannya banyak nakal-nakal, wah ini usil-usil. Sedangkan binian sahabat-sahabat, binian-binian yang sahabat-sahabat Rasulullah itu ya orang namanya juga diri. Dasarnya sembahyang masjid, sembahyang berjamaah dilanggar itu paling ada satu mencari pahala bujur. Ya kan? Ada kayak wah ini sepaleh. Begincu, berkumpul, pengajian kah, burdahan kah, acara apa kah. Kurang lebih kayak anak pengantinan. Jadi biniannya tadi, bininya sahabat tempat anak lagi sudah. Yes, jangan Umar Khattab kira-kira apa. Mana hati kada kawan, paksa di gawilnya. Menurut kisah itu, Umar bin Khattab sebagai kenal awam. Ia nangjar Sayyidah Aisyah ya Pak, jangka Rasulullah hidup melihat binian wahini lakian wahini Rasulullah tangati binian pulang ke masjid sembahyang jamaah fardu apalagi yang lain tadi acara-acara yang lain. Nah jadi itu karena itulah ulama akhirnya menggabung hadis ini menggabung hadis itu cerita ini cerita itu akhirnya ulama kesimpulannya binian yang bina berpenampilan menarik makruh ke masjid. Kalau memang haram cuma makruh. Kalau terjadi fitnah pasti terjadi fitnah. Kemungkinan besar terjadi fitnah walaupun pada pasti tapi kemungkinan kuat terjadi fitnah haram. Jadi mun binian dasar pastilah anak melelek-lelek lakian. Dari lakian melelek binian. Wah ini binian tidak tawani. Apa? Bukti akan kayak model mungkin lagi Jawa ini sudah angka populasinya berkurang ada teman-teman. Nah jadi kecuali menjadi binian yang berpenampilan sangat lusuh pada menarik atau binian nang tuha-tuha. Nah itu mungkin disunahkan keluar sembahyang masjid berjamaah. Banyak orang nang tuha-tuha sembahyang langgar maghrib subuh ya isya ya menyendangkan dosa kita itu fardu kifayah. Nah ya, jadi sembahyang berjamaah ini tentunya memang makin banyak makin lebih kenal pahalanya ya Pak. Kita sembahyang berdua kenal pahalanya, yang bertiga kenal pahalanya. Sembahyang makin banyak jamaahnya makin lebih banyak pahalanya. Tapi dengan catatan kalau dilihat-lihat imamnya siapa. Ada dua masjid, ada dua langgar. Satu langgar imamnya alim atau saleh. Langgar sebutingnya imamnya alim saleh juga atau saleh juga nih sama-sama saleh sama-sama ahli ibadah. Saleh tanpa ada fasik. Makmumnya ada nang 10, ada nang 50. Cari yang mana? Cari nang 50. Imamnya sama aja.
kurang lebih. Tapi lamun imamnya ada nang saleh, apalagi alim, makmumnya 10 aja. Imamnya ada langgar sebutingnya, imamnya fasik atau ada alim biar saleh tapi kada alim kalah di ilmu, apalagi jahil dan kada terkenal saleh misalnya. Makmumnya 100, maka umpati langgar jamaah yang makmumnya sedikit tapi imamnya saleh dan alim. Ya Pak? Di dalam segala hal maka lebih ganal pahala. Ya Pak? Lebih ganal pahala sembahyang wadah imam yang saleh, apalagi lebih unggul dengan keilmuan. Itu masih sembahyang. Pada dasarnya dalam segala hal kayak itu. Imam masjid, imam sembahyang, pengajian, maulidan, burdahan. Karena imamnya, gurunya ini yang menentukan. Gurunya melalai, sembahyangnya melalai juga. Maulidan, burdahnya melalai juga. Pengajiannya meranyau juga. Isinya kada jelas juga. Jadi patokan kita itu disuruh pilih langgar yang mana, pilih imamnya dulu. Lalu kedua hanya pilih, kalau imamnya sama aja, pilih mana makmumnya yang terbanyak. Kalau makmumnya sama rata, lebih yang mana yang dipilih pulang, melihat jihadnya, tempatnya. Mana yang terjauh, itu terkenal pahala. Tapi sorong sibuk, waktu mepet, yang ini apa? Yang penting itu dulu lihati pemimpinnya, imamnya, jangan nanti lihat jamaahnya, makmumnya, ya lah. Nah, gitu. Malahan sembahyang di belakang orang nang jahil atau kadang jahil tapi apa nih, kada fasih, makruh, itunya kada fasih tamat makruh. Apalagi ada langgar lain, maka bisa jadi kada sah. Kalau satu-satunya aja langgar masjid di kampung kita di Seikung aja nang sembahyang berjamaah imamnya terus kumpul apa ihdinas sirajal mustaqim juga. Sembahyang di belakang ini makruh. Mun kita sama aja dalam sini tentu banget. Mun kita fasih imamnya, nah itu bacaan. Ada yang madahkan, kebanyakan ulama madahkan kada sah berjamaah kalau itu. Ada yang madahkan sah tapi makruh. Haram atau kada haram tapi makruh. Nah, jadi pada dasarnya itu pian masuk ke langgar masjid masbuk tah ya lah umpatian ada. Nah, tapi yang kita lihat banyak kan ada sebagian orang salah paham. Dia telah sembahyang masuk masjid di tengah jalan. Di tengah jalan ya ada masjid di pinggir jalan. Di tengah jalan apaan ya? Di pinggir jalan tak ada masjid atau di mall kah, di manakah, di bangunan gedung manakah. Ada orang imamnya sudah parak salam. Imamnya parak salam sudah. Pian datang baru di masbuk. Higa pian atau kanan kiri pian ada orang yang masbuk juga. Nah, kada usah pian umpat lawan imam. Nah, imamnya langgar atau imam masjidnya kada usah. Bagana bahwa inang masbuk nang higa pian maulah berjamaah bahasa. Ya. Tumpuakan imamnya hanya pian pulang bahasa. Jangan orang belum tutung lagi, masih belum tasyahud akhir lagi, pian Allahu Akbar tentang qamat. Akhirnya mengganggu tadi. Nah, jadi sembahyang apa tadi keistimewaan sembahyang jamaah dijualah ya
ya menambal kesalahan, menambal kekurangan kita. Yang ibaratnya adalah kita sembahyang sorongan, mengetuk pintu Allah Ta'ala sorongan. Sembahyang sorongan adalah pada jamaah. Lalu Allah Ta'ala melihat ini orangnya kayak apa, yang mengetuk lawang pun ini orangnya isi apa, bajunya bersih katanya, artinya dosanya sedikit banyakkah, dan lain-lain. Nah, lalu kita berdoa di dalam sembahyang diterima kali diterima, tergantung kitanya kayak apa. Tapi lamun empat sembahyang orang berjamaah, maka Allah Ta'ala melihat di imamnya dulu kayak apa. Ternyata imamnya kurang lebih, mencari yang lain pulang makmumnya. Jadi kadang makmum imam itu sebetulnya adalah imam itu adalah nahkodanya atau artinya yang kafil menanggung, menjamin supaya sembahyang makmum ini diterima Allah Ta'ala. Karena itu imam disuruh yang paling faqih, paling ahli, lebih yang paling faqih siapa di antara jamaah ini. Kemudian yang paling bagus bacaan siapa ini di antara ini ya. Lalu ternyata imamnya masih ada kekurangan, maka Allah Ta'ala melihat makmumnya. Akhirnya sembahyang berjamaah itu saling menolongi, saling menyelamatkan supaya diterima Allah Ta'ala. Jadi andai kata selanggaran kada danang waras sama balataan Tuhan preman yang saleh. Kenapa jadi preman saleh yang sembahyang? Jadi tapi gawian tetap baik pembulikan langgan sandal hilangan. Diampuni Allah Ta'ala juga tetap walaupun kada danang saleh atau kada danang layak. Kenapa diampuni? Berkat perkumpulan Tuhannya. Apalagi tadi ada nang pina mawali ya kan? Ada mazhab lain pulang mendahkan sembahyang jamaah itu wajib, artinya wajib sah aja tapi berdosa sembahyang sorongan. Nah, ya Pak. A'dzarul Jum'ati wal Jamaah, kemudian sembahyang uzur meninggalkan Jumat atau uzur meninggalkan jamaah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu ta'ala ajadu wa ahkam. Al-hikmatu tsalitsatu wal arba'un ba'da al-mi'ah. Az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim istana'a min al-khalqi wal 'arifun idza mudihu inbasatu li syuhudihim dzalika min al-malik al-haq. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang 143 berkata, sesungguhnya orang beriman yang zuhud, artinya orang beriman yang mereka itu wara', takwa, zuhud, tapi kada sampai makam arif billah. Mereka itu zuhud, maksudnya zuhud, kalau ini zuhud dari dunia, otomatis zuhud juga daripada pujian orang. Tapi mereka belum sampai makam arif. Ketika mereka dipuji manusia, mereka merasa sesak dada atau mereka benci, tidak suka. Lisyuhudihim, karena mereka masih memandang bahwa pujian itu dari makhluk. Sedangkan orang arif billah itu ketika dipuji, mereka senang hati. Bukan karena senang dipuji, tapi mereka menyaksikan bahwa pujian itu dari Allah Ta'ala, sang pemilik alam semesta, Maha yang hak. Nah, hikmah ini menuntungakan hikmah yang minggu-minggu lalu, bahwa apa jadi kita semalam orang nang beriman, nang bujur-bujur mukmin di mata Tuhan, lain mukmin beriman secara mulut saja, mengaku beriman, percaya, tapi kada melengkapi syarat iman. Orang nang beriman bujur kepada Allah Ta'ala, tanda-tandanya itu ketika mereka dipuji, pasti mereka merasa malu dan bersalah, merasa malu dan bersalah. Kenapa? Karena andai kata pujian itu memang sesuai tepat sasaran,
maka mereka melihat, memandang bahwa kebaikan dari pujian itu hakikatnya dari Tuhan. Andai kata pujian itu kada tepat sasaran, apa nang dipuji orang memang inya kada pernah menggawe, maka tambah merasa malu dan merasa bersalah dan merasa sumpan lawan Tuhan. Perumpamaannya jadi kita samalah sama kayak tadi. Yalah, ada orang sugih hingga kita menyuruh kita bagiakan duit 100 juta lawan orang. Lalu kita membagi-bagi lawan orang, tiba-tiba orang berterima kasih, ada yang merasa terharu, ada yang tertolongi, akhirnya ia berterima kasih, ada yang hendak menjumbatis, ada yang apa-apa. Sedangkan kita sadar bahwa yang ampun duit ini lain duit kita, tapi duit orang sugih, donatur atau bos yang di kanan kita. Lalu kita yakin, hakul yakin bahwa itu duit sidin. Lalu kita merasa bahwa sidin itu melihat kita sambil berdiam. Nah, orang-orang yang diberi duit tadi kadang-kadang sadarnya, kadang-kadang tahunya bahwa duit itu duit si orang sugih dihigan ini. Nah, maka pastinya sudah kita itu sebagai manusia yang waras, pasti kita ini malu atau kada patut merasa bangga dan kada ujub sedikit pun di hati, karena kita yakin, hakul yakin bahwa yang ampun duit itu adalah orang ketiga dan orangnya berdiam aja dan kita kada kawan juga berbandar. Nah, perumpamaannya seperti itu juga kalau orang yang arif billah atau orang beriman yang meyakini, beriman artinya mengimani, meyakini bahwa segala kebaikan dan karunia dan kelebihan dan pemberian itu dari Allah Ta'ala. Kita itu hanya sekadar mengantarakan rezeki orang, sekadar menyampaikan ilmu ampun Tuhan, harta ampun Tuhan, pertolongan ampun Tuhan, tapi kita ini hanya sekadar perantara. Maka pastinya ketika orang beriman itu memandang dengan mata hatinya, akalnya, pastinya malu dan merasa pada pantas orang lain berterima kasih lawaninya, karena inya meyakini bahwa sang pemilik sebenarnya yang memberi, sang pemberi yang sebenarnya itu melihat, memperhatikan, ya Pak, mendengar dan melihat. Nah, lalu jangan kita semalam apa? Sunnah memuji orang yang beriman. Dari Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, makruh memuji berhadapan lawan orang yang kita tahu inya kada berilmu dan imannya lemah. Rasulullah menangati juga makruh ya, karena itu bisa merusak hatinya. Artinya apa sebaliknya? Sunnah kita memuji orang yang kita anggap dan kita ketahui orang ini ilmunya cukup, imannya cukup. Sunnah kita memuji di hadapan dia, memuji sidin berhadapan. Karena jar Rasulullah, idza mudihat mukmin tadi apa? Rabal imanu fi qalbih. Orang beriman, bujur-bujur beriman yang dipuji orang, imannya bertambah. Gak dapat jadi imannya bertambah karena inya makin merasa tersanjung lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menutupi aibnya dan Allah Ta'ala menampakkan yang baik-baik dari inya di mata orang. Akhirnya imannya makin bertambah, makin bersyukur, makin merasa bersalah, makin bagiat sembahyang, makin bagiat istighfar, makin bagiat minta ampun. Sedangkan orang yang kada beriman, makruh, kadang jadi haram dipuji berhadapan, apalagi berlebihan. Rasulullah melihat ada sahabat memuji berlebihan seseorang, lalu Rasulullah menegur dengan keras. Qasam tadhahra itu sama aja kayak membunuhnya, membelah pinggangnya, artinya membunuhnya. Kenapa? Karena itu merusak hatinya. Kalau merusak hatinya sama kayak ikan mencelakakannya. Maka karena itu memuji orang nang apalagi nang kada bakal masih ada baik
kada dianjurkan memuji kanak-kanak berlebihan. Mau sekadar supaya semangat belajar, semangat sembahyang, ada apa-apa. Tapi jangan berlebihan, apalagi sampai memburukakan orang, mempenting-pentingkan anak seorang dan orang di hadapan anaknya. Karena itu ulama salafus saleh semua yang aku pernah menemui aulia yang pernah nampak keramahnya yang sudah dikenal kewaliannya. Kebanyakan buahnya menyembunyikan anak. Ketika inya masih hidup, inya menahan menyembunyikan anak. Pada sedikit pulang nampak wasiat supaya anak pada boleh keluar rumah, itu harus kumpul ya. Dan banyak anak-anak wali atau anak orang saleh atau keturunan mulia atau anak habib ini rusak gara-gara murid abahnya. Ya muridnya berlebihan, ini sampai si anaknya akhirnya macam-macam. Apalagi abahnya kan ada lagi. Lalu si anaknya menjadikan kuitan sebagai lahan duit. Begawi koler, berusaha koler, mengampar sejadah di muka kubah kuitan atau pakaian pada Tuhan. Itu aja gawian. Mengharap orang datang menupari kalau apa namanya kalau itu. Kalau selamat kah, apa itu kalau keramat kah. Semacam yang lain intinya banyu lah apa. Jadi orang dahulu, orang alim, orang wali dahulu justru ingin takutan anaknya itu apa tadi dihormati orang, berlebihan dipuji orang. Karena apa? Karena hatinya pada tahan sih. Karena itu ulama khususnya ulama Batak itu kenapa jadi banyak dalam mendukung anak itu umpat MTQ, umpat musabakah nang panggungnya ketinggian macam-macam itu atau ibaratnya nang berlebihan ini karena takutan merusak hati. Dan memang namanya kanak-kanak mana pahamnya. Tapi itu masalah khilafiyah kita kadang-kadang. Cuman yang jelas memang menghantam yang lebih selamat. Tapi guru jadinya tambah semangat mengaji, tambah semangat menghafal, lalu dapat hadiah, duit, umrah. Yang jadi masalah pulang realintanya nih kedadaan yang awalnya diberi hadiah, diberi penghargaan, lalu banyak jadi ikhlas kadada. Kebanyakan nang sudah kadang mau melatih diri ikhlas, tapi hanya terbiasa menerima hadiah sampai Tuhan. Kadang mau mengimami, kadang mau mengisi langgar, kadang mau mengisi pengajian kecuali matahari. Kebanyakan ya. Jadi artinya itu bukan solusi hendak melatih anak. Ini bisa ikhlas aja, mulai biar aja duitnya menerima duit, menerima dia biarnya tiap tahun harus mempetakan intikik, tiap tahun mempetakan musabakah supaya menang, mengaji Quran supaya dapat piala, supaya ini ya kan. Ininya bisa mengganal ada, itu bisa terbawa-bawa sampai ke tua. Faktanya kayak itu. Ilaman rahim hanya sedikit benar mengaji bujur-bujur main ini lalu mau ikhlas mau apa adanya. Jangan kena mulai sudah patuh digaji diberi duit hanya mengaji atau hanya. Nah kada pernah dihadiahi kada diberi hadiah diberi piala mulai halus gitu. Banyak aja nang kada mau kecuali wani biro tadi. Sebenarnya. Nah, jadi itu tadilah ujian nih. Hati-hati pian di dalam memuji orang aja ada aturannya di dalam agama. Melihat-lihat, mambung-ambung tuh hati-hati. Kalau wina merusak dirinya. Nah, tapi pada dasarnya memuji orang itu jangan dianggap menjilat, jangan pulang urusannya pada ya Pak. Itu kembali kepada orangnya masing-masing apa niat kita memuji dan kalau memuji berlebihankah atau sesuaikah? Nah, kalau berlebihan hati-hati. Dan kebanyakan orang saleh yang kita lihat wah ini banyak orang kita orang awam kita nih nanginya sungkan memuji orang saleh berhadapan. Tapi lebih gampang lebih nyaman mengampun-ampun orang yang kada saleh berhadapan.
Walaupun begayaan ya lah. Padahal memuji orang saleh tadi berpahala. Sehingga buktinya wah ini contoh. Banyak orang wali, lakian atau binian meninggal orang hanya tahu. Ya kan? Jangankan memuji berhadapan, memuji di belakang gitu. Jarang. Sudah meninggal ini hanya dipuji. Banyak juga kayak itu. Sehingga orangnya meninggal hanya terkenal orang-orang saleh dan saleh ini. Kayak model ada hati sedikit rasa cemburu sedikit memuji orang saleh ini. Apalagi orangnya dilacak tatamu, tapi sudah terpisah, sudah tiada baru terasa, sudah orangnya kadada dan kadada di hati kita kadada cemburu, kadada rasa tersaingi apa hanyar, rasa hanyar memuji, tapi apa jadi meninggal. Jadi kita kadang kada berperan mempromosikan orang saleh. Ada nyaman jangan sumpah jangan memuji. Tapi lawan orang yang justru kada saleh atau kada jasa lawan kita, enteng memuji. Nah, sebagian tah ya kadang-kadang. Ala kulli hal ya kah. Nah, jadi mengenai hikmah yang ada ini bahwa boleh kada kita itu himung dipuji itu loh. Supaya lebih jelas lah. Kita itu dipuji, siapakah memuji kita? Hakikatnya boleh. Asal usulnya kita dipuji dengan pujian suatu kebaikan, misalnya kita pemurah. Apa? Orang memuji kita itu pemurah. Sama ia pemurah itu memang ada di dalam diri kita atau kada ada di dalam diri kita. Kita boleh himung, tapi kada boleh percaya. Itu nanti ini lebih tahlil nih, lebih tahqiq lagi nih, supaya lebih jelas lagi. Nah, supaya orang jangan merasa bersalah kalau ini, jangan merasa berdosa kalau himung dipuji. Nah, ini supaya lebih jelas lagi ya. Kita misalnya nih lah, ulun dipuji orang. Ulun himung kenapa? Nah, himungnya karena kenapa? Kalau kita himung dipuji orang dan percaya, itu nang salah. Apa artinya percaya? Orang memuji kita pemurah, ternyata kita itu dasar pemurah. Lalu percaya bahwa pujian itu memang pada dasarnya dasar bujur, aku dasar pemurah, menisbatkan sifat pemurah itu kepada diri kita. Percayalah namanya. Nah, di situ nang salah. Itu nang jar kita tadi orang beriman supan. Jadi himung itu tak ada salah, yang penting jangan percaya. Orang beriman dan orang fasik sama-sama himung kalau dipuji. Bedanya di mana? Orang fasik kalau dipuji dia percaya. Dia jualin apa umumnya. Orang benar yang ada tahu aja kisah ada ikan orang jangan orang kisah juga ikan di medsos. Tahijab dari Allah Ta'ala, tahijab dari maha sumber kebaikan yang sebenarnya. Lalu habis itu muncullah ujub, sombong, takabur, riya, man wal adha, mengungkit-ungkit kebaikannya, menyakiti orang, menzalimi orang, merasa Tuhan ujung-ujungnya. Ya, nah, kenapa? Karena percaya lawan pujian itu bahwa memang benar adanya inya pemilik kebaikan pujian tadi. Ya, nah. Adapun orang beriman, apa aja kita tadi? Tetap himung. Kenapa himung? Himung karena Allah Ta'ala menutupi aibnya. Himung karena Allah Ta'ala menampakkan kebaikannya di hadapan makhluk. Himung karena Allah Ta'ala menganugerahinya tanda berarti Tuhan sayang laginya. Karena di dalam suatu hadis Rasulullah
Penting juga bagi kita ya lah supaya membawa sejarah yang baik nih. Rasulullah duduk lawan sahabat lewat jenazah. Lalu sahabat Rasulullah memuji orang sayangnya segini bahari arwahnya baik benar bahari gini. Rasulullah berdiam. Bahkan hanya memuji dan Rasulullah wajib sudah. Bakal sahabat datang pulang jenazah. Lalu sahabat orang-orang sekeliling menyambati nama baik. Tentu saja mati ranai dunia. Mau mengalihi orang kampung aja. Ini manusia mati alhamdulillah. Lalu Rasulullah SAW wajib pulang. Jadi sahabat bingung apa yang wajib? Ya Rasulullah yang pertama tadi dipuji orang dari hati dipuji orang ikhlas memang memuji kadang-kadang dibayar tak lain mau dibayar lain pulang buat apa tuh buat izin cara apa itu tim sukses nih lain dasar memuji dari hati ya Rasulullah wajib masuk surga. Nang ini lain nang disembati orang disumpahi orang dicela orang diburukakan orang ya Rasulullah wajib apa yang wajib ya sahabat wajib masuk neraka. Nah, jadi kurang beriman tentunya boleh patut aja ya senang dipuji senang. Tapi kenapa tadi dipuji? Karena ia melihat Allah Ta'ala ya lah disyuhudihim minal malikil haqqinya melihat bahwa itu Allah Ta'ala hakikatnya yang memuji menampakkan kebaikannya. Senang tapi kada percaya. Itu orang beriman. Pian memujinya orang saleh nih. Dia berterima kasih dan pian hibur kan diam aja. Terima kasih doakan. Tapi di hatinya percaya orang pian. Jadi inya kada percaya lawan pian dan inya kada kawan dipengaruhi pendirian inya lawan pian. Pian hantari duit 10 juta, ada guru yang ikhlas. Jadi terima kasih banyak Bapak. Dari gurunya. Pian ikhlas yang dalam berjuang. Terima kasih. Pas besok datang guru. Ini guru dipaksa orang kampung nah maju pilkada kayak apa yuk? Mungkin anak menolongi alhamdulillah, mungkin kada kawa menolongi mengkampanyakan ya mudah-mudahan mau gitu. Nah, jadi jar gurunya, nah, guru jur duitnya habis sudah mau bagiakan, mau kada kawa menolongi. Jadi gurunya kada kawa juga deh, kada kawa ditukari juga. Nah, kenapa? Karena ini tetap pada dasarnya juga keyakinannya juga tadi. Pian pada memberi manfaat, kada memberi mudarat. Pian adalah tangan sebab musabab aja dari Allah Ta'ala mengantarakan rezeki. Inya berterima kasih lawan pian, himung lawan pian, mendoakan pian, tapi tetap inya yang inya lihat, yang inya pandang Allah Ta'ala yang menggerakkan hati pian mengantarakan atau mengantarakan rezeki. Buktinya itu tadi. Jadi lamun gurunya gampang ditukari orang juga, gurunya kada arif, kada pinando. Buktinya inya kada arif kada pinando, inya takutan pian saring. Takutan kalau pina donatur meraju. Mun donatur meraju bisa memberi mudarat. Kada menolongi lagi, kada menolongi lagi, putus rezeki, mun putus rezeki mati kelaparan. Mun mati kelaparan, ya ujung-ujungnya tadi. Tuhan lawan manusia makhluk karena memang ininya mulai awal percaya bahwa yang memberi rezeki ini ya tadi. Jadi inya sehingga itu tadi pada dasarnya itu tadi apa? Dua-duanya boleh himong. Nah, makanya ada salah orang himong. Tapi kenapa jadi himong? Orang fasik atau orang kada beriman inya memang percaya aku itu aku ini lalu tadi muncul sifat yang lain sifat-sifat tercela sifat penyakit hati yang lain sedangkan orang beriman yang paham inya senang tapi kada percaya lawan apa maka kada mau tengah-tengah ada mau pasti antara dua aja lah
pian sebagai manusia mun dipuji orang antara dua aja, imma percaya, imma kada percaya. Kita disuruh untuk kada percaya. Apanya? Kada percaya? Kada percaya bahwa itu hakikatnya dari kita. Melainkan Tuhan hanya menampakkan asbab-asbabnya tadi. Apa? Jadi apalagi tadi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kesaksian baik dari orang, kebanyakan orang itu bisa menjadi tanda. Ya Allah sudah kita sampaikan Allah. Kesaksian nang baik, nang tulus, nang tanpa dibayar dari makhluk kepada kita bisa menjadi tanda. Apalagi kalau yang memuji itu orangnya saleh, orangnya alim, maka semakin sedikit orang berilmu, semakin sedikit kita dapat pujian dari orang alim. Tapi kalau pian dapat pujian dari orang alim, apalagi orangnya alim, kemudian orangnya saleh, alim pulang memuji, boleh aja tah berjoget-joget kehimongan. Artinya berjoget kada sadar. Karena itu berarti orangnya memuji lawan kita, katuju lawan kita, berarti kita ada di dalam hatinya. Sedangkan hatinya itu tempatnya bermusyahadah, berhadapan dengan Allah Ta'ala, tempat turunnya rahmat. Karena itu juga Rasulullah SAW berkata bahwa Allah Ta'ala ketika cinta kepada seorang hamba, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril, lalu memberitahu malaikat Jibril, innu uhibbu fulanan, aku cinta lawan seorang hamba, maka ikam harus cinta joloninya. Lalu malaikat Jibril jatuh cinta jolon hamba tadi. Jibril tadi mau makan di langit. Lalu jar malaikat Jibril membelahi malaikat yang lain bahwa Allah Ta'ala sedang mencintai seorang, maka kalian hendaklah jatuh cinta joloninya. Lalu dicintai oleh ahli penghuni langit. Lalu kemudian Allah Ta'ala meletakkan kabul itu artinya diterima oleh penghuni bumi. Nah, tapi tadi pujian orang itu tanda baik, tapi bukan sesuatu yang harus dikejar. Ya, nah itu pula ya. Kita senang dipuji orang, tapi kita kada boleh mengejar pujian orang. Ya apa? Kita beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala, mengharap Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar aja, Tuhan melihat aja, lalu kita merasa itu cukup sudah. Nah, tiba-tiba Tuhan hendak menampakkan bahwa Tuhan itu senang lawan kita, akhirnya tadi orang banyak memuji atau mendoakan dan sebagainya. Jadi pujian makhluk itu dianggap oleh Imam Ibnu Athaillah itu sebagai hal duniawi. Apa artinya hal duniawi? Artinya pemberian duniawi yang bisa membawa kebaikan bagi kita lalu selamat di akhirat, ya kan? Tapi kada boleh dikejar, ya kan? Sama kayak dia dapat duitnya halal, diberi orang, dihadiahi orang, halal, senang kada senang, ya kan? Tapi kipian kada menjadikan duit dan makanan itu sebagai tujuan hidup, ya kan? Dicari uang. Tapi kalau diberi orang himong, tapi kada menyasah itu siang malam kada. Nah, karena itu hikmah yang 144 berbunyi mata kunta ini tentang tanda-tanda bahwa kita itu hamba yang seperti apa. Mata kunta idza u'tita basatakal 'ata. Kapan saja, artinya ketika ikam tuh orang yang setiap kali diberi kenyamanan dunia nih, ikam senang berlebihan, atau ketika kada diberi orang sedih berlebihan, ya Pak. Jadi ketika ikam sosok yang senang berlebihan ketika diberi,
sedih berlebihan ketika kalian diberi. Fastadil bidzalik, maka jadikan itu sebagai dalil petunjuk ala subuti, atas kebenaran sifat menganak ikam di mata Tuhan. Ikam ini masih balita di mata Tuhan. Wa adam sidqika, dan itu menjadi bukti, jadikan itu sebagai bukti bahwa ikam itu kada bujur, kada tulus beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita jelaskan secara gamblang mudah. Ibnu Athaillah dari sini memahami dari ayat Quran, hadis, lalu menyimpulkan dengan hikmah bahasa sini kayak ini. Lamun kita ni nah orang yang berlebihan senang ketika diberi dan berlebihan sedih ketika kada diberi Tuhan, maka itu itu tanda bahwa kita itu masih ufuli, masih menganak dan masih balita. Ini di dalam Quran, di dalam hadis itu ketika ada bahasa rijal, minal mu'minina rijal, dari sebagian orang beriman itu ada beberapa laki-laki. Yang dimaksud itu lain laki-laki kelaminnya, tapi laki-laki jiwanya, artinya kesalehannya itu sudah sampai ke pangkat laki-laki yang tangguh. Jadi kalau di dalam Quran tuh ada kata-kata rijal, laki-laki itu bukan maksudnya jenis kelamin laki-laki, berarti menbidian kadang-kadang hamba-hamba istimewa kada. Maksudnya rijal itu orang-orang yang luar biasa kesalehannya. Makanya tiap ayat Quran yang di situ Allah Ta'ala memuji sahabat atau memuji siapa dengan sebutan rijal, itu berarti itu orang-orang hebat. Biar binian tetap orang-orang hebat. Artinya orang-orang hebat, artinya laki-laki sungguhan, artinya ini lain tufuli, lain tifil, lain balita, lain anak kekanakan di mata Tuhan. Karena itu Ibnu Athaillah menggunakan bahasa menganak. Apa maksud Ibnu Athaillah? Kita di mata Tuhan itu masih dianggap hamba amatir, hamba masih menganak, bukan hamba yang istimewa. Ketika apa tadi? Ketika lamun dapat sesuatu fasilitas duniawi, pemberian duniawi, kita himong berlebihan. Mun kehilangan atau diambil Tuhan atau diberi Tuhan, sedih berlebihan, itu tanda bahwa kita ini bukan apa-apa masih. Diumpamakan Ibnu Athaillah dengan sifat menganak. Apa maksudnya menganak? Kananakan balita tanah usia 2 tahun sampai 4-5 tahun. Namanya balita, ini akal otak belum tumbuh normal. Akal belum bisik. Sehingga itu gampang bereaksi. Itulah dapat makanan nyaman, barian nyaman, mainan yang bagus, langsung himong kegirangan. Dapat misalnya sesuatu diberi orang mainan tapi mainannya rusak, hamuk seketika, ya lah, makajut langsung, ya lah. Nah, lalu sekarang apa bedanya kita lawan anak balita, kananakan, yang ketika dapat sedikit fasilitas duniawi langsung lupa diri, kehimungan berlebihan. Ketika kita dapat musibah sedikit, langsung hendak pingsan, hendak histeris, hendak depresi, hendak mahamuk sampai menghantung-hantung, apa-apa, hampas-hampas, apa-apa. Ya, lagi pak sedikit kendaraan membawa iga, ya kan? Jadi Ibnu Athaillah itu tanda bahwa kita itu masih lawan di hadapan Tuhan, masih dianggap Tuhan sebagai hamba amatiran yang berlebihan senang atau berlebihan sedih. Dapat duit sedikit, lupa diri, dapat ini, lupa diri. Kenapa? Karena kananakan itu pulang tadi apa? Kananakan itu sifat menganak itu kenapa jadinya gampang himung berlebihan, gampang sedih berlebihan? Karena ini pada bisi akal memandang nang di belakang pemberian tadi. Ya kan kayak ini. Yang di dalam Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa aja napa nang ikam himung itu membawa mudarat.
Bisa jadi apa yang ikam ketujui membawa celaka. Bisa jadi apa yang ikam benci membawa manfaat dan menyelamatkan. Nah itu kan artinya dibalik pemberian atau dibalik musibah. Kalau orang kada berakal, ini kada mikir apa? Kalau kada berakal, artinya kada berakal, ini kada bisi cahaya akal, ini kada bisi mata hati, mata akal yang ini memikirkan ke depan kayak apa? Usia ini kayak apa? Siapa? Abdurrahman bin Auf tadi ketika ia melihat hartanya makin bertambah, puji orang luar biasa dan rezekinya tiap hari makin diluaskan Allah Ta'ala. Kan kayak kepala kita melihat orang sedikit baru aja, wah rezekinya diluaskan Allah Ta'ala. Orang memuji kita seakan-akan itu tanda bahwa Tuhan itu senang pada lo. Kita memuji kita bertambah, kita percaya. Namun Abdurrahman bin Auf sahabat Rasulullah tertangis. Kita punya sahabat yang bertangis jadi sedih. Akhsha an takuna qad ujjilat lana thayyibatuna. Aku ini beganangan. Jadi tertangisnya aku beganangan kalau bina itu aja jatah aku sudah di akhirat kada. Di dunia sugih, di akhirat habis jatah karena kelawasan kebanyakan kenyamanan sudah aku terima di dunia. Umar bin Khattab ketika Sidin dalam 10-11 tahun atau 10 tahun lebih menaklukkan Persia Romawi yang mendapatkan rampasan perang yang di wilayah ini triliunan. Lalu sehingga umat Islam pada zaman Umar bin Khattab itu sugihan, banyak sugihan. Umar bin Khattab tertangis. Umar bin Khattab ini tanda buruk. Sidin melihat itu sebagai tanda bahaya, tanda bahwa sorong ini buruk. Lain berian Allah Ta'ala yang buruk, tapi tanda bahwa aku itu buruk. Kenapa ajaran Umar bin Khattab itu tanda bahwa aku itu buruk? Ketika Nabi Muhammad memimpin, Allah Ta'ala belum membukakan dunia kepada Rasulullah, padahal Rasulullah jauh lebih baik dari aku. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Allah Ta'ala kadang membukakan masih kemegahan dunia kepada Abu Bakar dan sah kepada umat di masa Abu Bakar jadi khalifah. Sedangkan Abu Bakar dan Rasulullah lebih baik dari aku. Kenapa di zaman aku Allah Ta'ala membukakan dunia untuk umat Islam? Tanda berarti bahwa aku itu lebih buruk daripada Abu Bakar dan artinya andai kata itu tanda bagus dan itu sesuatu yang terpuji, pasti Allah Ta'ala berikan istimewakan kepada Nabi Muhammad. Jadi Abu Umar bin Khattab memahami itu, kalau memang andai kata kekayaan Persia Romawi ini sesuatu yang mulia, pasti Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala selalu mengistimewakan Nabi Muhammad kekasihnya dengan segala kemuliaan. Kalau kayak itu aja tak melihat. Ya kita nih melihat guru kumpul, orang wali besar kayak ini dibari ini bagus. Kenapa dibari? Kalau dibari berarti sih pasti bagus. Kenapa? Karena itu kekasih. Jadi apa yang pernah dibari Allah Ta'ala kepada Rasulullah itu berarti bagus. Nang kali dibari Allah Ta'ala lawan Nabi Muhammad berarti itu pada terbaik bagi ini, pada bagus. Karena kadang mungkin Allah Ta'ala memberi Nabi Muhammad yang kada bagus, yang kada mulia, pasti mengistimewakan Sidin lebih. Nah, sehingga di situ Umar bin Khattab berpikir cermat. Sidin melihat kalau aku itu buruk, khalifah yang buruk, sehingga Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan kemegahan duniawi ini. Sehingga di zaman Umar bin Khattab ekonomi meningkat drastis. Jadi itu maksudnya sahabat itu berpikir melihat itu kada gampang himbong, gampang kegiran kalau di masa aku juai, aku ini lalu tiba-tiba merasa bahwa himbong berlebihan atau sedih berlebihan. Nah, jadi
Ada musidqika fi ubudiyatik pulang. Jadi orang yang gampang himung berlebihan ketika dibari, gampang sedih, larut dalam kesedihan ketika pada dibari, itu pertama tanda bahwa dia adalah masih balita, amatiran di hadapan Allah Ta'ala. Kedua, tanda bahwa inya di dalam beribadah pun belum tulus. Karena kalau orang memang tujuannya beribadah itu semata-mata ibtigha mardatillah, mengharap ridha Allah Ta'ala, berarti hanya ridha Allah Ta'ala yang mulainya himung berlebihan. Adapun nang bonus-bonus diluaskan rezeki, dimudahkan urusan perjodohan, dimudahkan macam-macam, itu hanya sampingan-sampingan rintang bonus pinggir jalan aja. Nah, biasa aja tanya himung sakadarnya aja. Himung hanya menganggap mudahan ini jadi tanda, ya Pak. Nah, jadi sama kaitannya, pujian orang, celaan orang sama kayak ini, pemberian duniawi atau sesuatu yang musibah duniawi kayak itu. Wa adami sidqika fi ubudiyati. Nah, ini baru urusan apa tadi? Baru urusan duniawinya. Nah, belum lagi urusan akhirat. Nah, sehingga kita itu Bang tadi apa? Sehingga kalau kalian memperhatikan manaqib aulia saleh, orang-orang arif billah itu, lihat aja dia ada nang kegirangan. Senang-senang himung, tapi ketika itu untuk pribadi sidin, biasa aja himungnya. Sedihnya biasa juga ketika itu merupakan pemberian kaudah sidin. Tapi kalau ketika pemberian itu untuk agama, himung benar pulang ya kan? Ketika Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab ketika umat Islam berperang menang melawan orang kafir, himung, pujian, bertakbir, Allahu Akbar, Allah kehimungan benar ya kan? Kenapa? Karena itu urusan agama. Jadi ketika itu urusan agama, hal yang menolongi agama, himung, sangat himung, ya Pak, berlebihan himung. Tapi ketika itu sesuatu yang bersifat duniawi, apalagi untuk pribadi, himung biasa aja, ya Pak, kada berlebihan. Jadi sebetulnya namun kita inilah mau mengaji hal-hal seperti ini dengan istiqamah, betul, mudah mengenali ini orang mukmin bujurkah, diri sorong ini sudahkah beriman, kadakah sudah beriman seperti apa levelnya, sehingga lamun berkat kita mengaji menuntut ilmu dengan istiqamah ini, kita akhirnya bisa mengenal diri. Kalau kita sudah mengenal diri lalu kita itu yakin tentang diri kita, maka kita kada gampang goyah dipuji orang. Dipuji orang kada gampang, dicela orang kada gampang. Kada gampang dipuji orang kada gampang terpengaruh, dan dicela orang kada gampang putus asa. Tetap aja jalan seorang tua. Karena ada keyakinan sudah di dalam hati, ya Pak. Beda kayak tadi yang kita kayak minggu lalu tadi, di mana itu kebanyakan orang kayak Ash'ab tadi, kayak si Ash'ab, siapa bahas apa yang kalau di wadah kita ini kayak siapa, ya Kak, Ash'ab itu namanya terkenal orangnya bodoh pintar, inya dikerumuni orang, diajaki orang, digayai orang, diajak, dan akhirnya merasa risih, terganggu. Akhirnya ia membadahi lawan Tuhannya nih, hati-hati di situ di pasar pada orang sufi yang beli kambing berbagi, yang beli kambing berbagi gratis, siapa anak makan gratis. Itu akan orang berataan, kita tinggalnya sorongan, mulai berpikir, akan berataannya jangan bujur ya, padahal berdusta aja. Ya tadi kenapa? Ya bahasa halusnya wah ini tadi. Umpan
kambing tumbur. Percaya lawan kambing tumbur. Coba wah ini banyak orang gampang melihat berita viral, gampang banyak yang menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita dusta, berita-berita yang menyudutkan orang yang ujung-ujungnya memecah belah, gampang percaya. Padahal sebagian yang percaya lawan berita-berita kada jelas, berita burung kada jelas nih, kebanyakan bisi guru yang ibaratnya kebanyakan guru yang itu nih, yang sekelas Habib Umar, yang sekelas artinya pernah mengaji atau artinya bisi guru tah sekolah, tapi ini kada betakon, kada mau pati gurunya. Bahkan ketika gurunya itu memadahi nang bujur, dianggapnya guru ini kada tapi paham pengurusan dunia, kada tapi paham pengurusan politik, kada tapi paham pengurusan ini tak hakikat. Ya lah. Jadi wah ini krisis kepercayaan itu sudah sorong gampang terumbang ambing, gampang ditiup angin. Ya tadi lihat orang ini wali besar itu sekalinya ahli bahasa Samoswara. Ini gampang apa? Jadi kayak model pina lawan ulama dan ini dai ini pina muyak sudah kerencakan cek pulang nang hanyar. Tidak datang pulang nang hanyar nang viral pulang pindah pulang balik. Koler atau pulang mengaji wadah ini karena sudah sunyi sudah kada rame lagi. Tidak datang pulang. Ya lah, kenapa ya tadi? Inya kada bisi ilmu nang jadi pegangan dan kada bisi guru nang inya pegang. Selebihnya kayak itu tadi, sama kayak tadi. Gampang percaya itu deh. Artinya lawan berita nang di luar-luar hatinya gampang percaya, apalagi lawan pujian orang lawan inya, ya tadi sama kayak nang. Ya, artinya yang berita di luar aja nang kada kaitan lawan dirinya, inya gampang percaya. Apalagi ketika orang memujinya, menguntungkan inya, menyamani inya. Wah, laju pada kereta percaya. Nah, ya Pak. Jadi kekuatan itu dari dalam. Keteguhan itu dari dalam. Ya, lain kekuatan fisik, lain kekuatan harta, lain kekuatan apa? Lain kekuatan jabatan, tapi kekuatan dari dalam itu ketika inya bisi pegangan kuat Allah Ta'ala punya kuat. Jadi jadinya kayak apa biasa alamat goyah inya ada bisi. Inya sifat manganan itu inya terburu-buru. Kada berpikir. Sedangkan pian lihat tadi orang-orang aulia, orang-orang diakui. Lihat tidak, inya ada langsung bereaksi. Jadi diam dulu. Lihat tangannya dulu ya, apa? Tabayun, hati-hati, bertakun. Rubbama a'taka famana'ak wa rubbama mana'aka fa'a'ta. Tadi apa? Bisa saja Allah Ta'ala memberi lawan kita padahal hakikatnya kita kada diberi, dan bisa aja Allah Ta'ala hak zahirnya kada memberi tapi hakikatnya kita diberi. Dan pada akhirnya itu sudah dalam pergantian hidup, pergantian mati, pergantian zaman, ya kan? Tiap zaman ada orangnya dan tiap orang ada zamannya. Apa aja yang namanya di alam semesta ini pasti berganti. Apa aja sudah serabanya pasti terganti. Kekawanan pian nang bahari lain nang wah ini. Gawian pian, kesibukan pian nang dahulu lain nang wah ini. Anak bini nang dahulu lain nang wah ini.
Ada dulu yang bahari juga, baru bahari anom itu sudah. Jadi Ibnu Athaillah ada bedanya ikam zahirnya aja ikam tubatuha, tapi kalau dari anom dari kananak ikam kada menuntut dan kada paham dan kada melatih, maka ikam tetap saja di mata Allah Ta'ala masih balita. Walaupun kelihatannya umur tadi 40-50, tapi masih aja itu tadi masih gampang kegirangan. Makanya tuh tadi, jadi supaya kita tadi senantiasa ingat, supaya kita senantiasa kawa jadi menurut apa kawa masuk di dalam maksud Ibnu Athaillah orang beriman. Orang beriman yang ketika dipuji, tidak ada percaya. Himo karena menganggap itu adalah taufik dari Allah Ta'ala, pertolongan dari Tuhan. Tuhan menutupi aibnya. Dan kita harusnya itu orang beriman itu pasti ingat. Nah, supaya kita ingat, pasti ada yang namanya dilatih. Makanya itu tingkatan manusia orang Islam itu tingkatannya kayak ini. Pertama, mengenal, tahu sifat-sifat kemuliaan itu sebetulnya milik siapa, kuasa, kudrah, iradah, siapa yang mengatur tiap titik, tiap benda di alam semesta ini siapa, mengenal dulu ya lah, tauhid, menuntut ilmu tauhid, mengenal ma'rifat sifat-sifat Tuhan, itu hanya mengenal. Ada orang yang jahil sama sekali, nah itu sudah kalau dibahas. Mudahan selamatan aja lagi nanti itu tadi doakan mudahan selamatan aja lagi sudah. Ada yang mengenal tapi belum, tapi cakap tapi ingat. Tapi nya pun dipadahakan, diingat-ingatnya masih bujur. Aku hilaf tadi, aku tadi lupa diri. Tapi inya kalinanya sudah mengenal. Nah, ada orang mengenal tapi kada ingat. Ada orang ingat tapi setumat-tumat. Ada pulang orang yang ingat benar, nah itu berarti sudah pasti. Kalau ingat pasti mengenal ya, kalau mengenal belum tentu ingat. Jadi tiap tahapan ini perlu proses, perlu latihan. Awalnya jahil, kedua mengenal sifat-sifat Tuhan, ketiga inya melatih lalu ingat, keempat inya setiap waktu ingat. Kayak apa orang setiap waktu ingat tuh sampai saking inya selalu ingat lawan Tuhan tuh inya tajalli sifat Tuhan, tajalli sifat jalal dan jamal di dalam dirinya. Ini orang yang ketika orang sudah melatih ingat pikir lawan Tuhan nang bujur-bujur zahir batinnya itu lah ingat, selalu ingat lawan Tuhan. Ujung-ujungnya ya nang tajalli sifat Allah Ta'ala di dalam dirinya. Apa maksudnya tajalli? Nampak sifat Tuhan. Riak apa? Reaksinya, perbuatan inya, perkataan inya selalu di bawah tuntutan agama dan sesuai. Jadi ketika Tuhan itu adalah ketika Tuhan, dan di dalam penjelasan Ibnu Athaillah ini kayak ini, ketika kita nih ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu maksudnya apa? Dengan zikir Allah Ta'ala hati tenang. Maksudnya kayak ini, ketika Allah Ta'ala memandangi kita dengan sifat rahmat, ridha, senang, ya kan manusia itu senyum lawan kita, maka seketika itu juga hati kita gembira. Hati kita itu tenang. Tanpa sadar kita tapi tiba-tiba tenang. Entah ada sebab musababnya, yang maulah kita senang dan tenang atau kada. Lihati orang saleh, lihati orang arif billah, lihati orang aulia. Sakit atau nyaman, hatinya selalu tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang fasik, orang jahil nang fasik tadi, ahli maksiat dan lain-lain. Biar inya sugih, biar jabatan ada bisi, tapi hatinya selalu sempit. Kenapa selalu sempit?
Karena Tuhan sedang memandanginya dengan pandangan murka. Jadi seberapa Tuhan itu memandangi kita dengan pandangan kasih sayang, sekadar itu juga hati kita tenang. Jadi ada yang tenang 40%, 60%, gelisah atau yang kita gundah gelisah dan selalu menolak takdir Tuhan, selalu merasa kurang, selalu merasa terzalimi, selalu merasa kehidupan ini kada adil, selalu menyalahkan orang banyak, selalu memusang, selalu dengki melihat orang nyaman, selalu hendak berkelahi jadi gue lawan orang kada nyaman, lalu hati melihat orang lain nyaman, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya kan? Kenapa? Berarti Tuhan lagi memandanginya dengan pandangan angka dari Allah atau murka. Ketika orang tadi Allah Ta'ala, tentunya ketika si seorang tadi menggawi perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, bermujahadah, beribadah, berriyadhah, macam-macam, bertakwa, macam-macam, tiba-tiba Allah Ta'ala ridha lawadinya, senang lawadinya, memandanginya dengan pandangan kasih sayang, maka dengan sendirinya hatinya tadi senang, tenang, padahal penyakit ada di awak, cobaan musibah banyak, tapi hatinya senang, teguh, bersih. Itu salah satu artinya contoh tajalli sifat Tuhan di dalam sihab hamba. Jadi ketika orang musangan, nyarikan, dengkian, tamak, melihat orang hendak kayak orang, kada pernah merasa ini cukup sudah bungas, enggak melihat orang lain bungas, melihat dirinya kurang, suntik itu, suntik ini, ubah ini, operasi itu. Diberi 1 miliar, melihat orang diberi 10 miliar, hendak 10 miliar, melihat orang di 1 triliun, hendaknya. Ya kah? Hatinya itu mencerminkan pandangan Tuhan lawadinya. Di mana salahnya? Kita kada diingat. Kenapa jadi kada diingat? Inya kada pinando. Kenapa kada pinando? Inya kada mengenal. Kenapa inya kada mengenal? Inya kada mengaji. Jadi selalu itu tadi. Sifatnya akan selawasan kita ketika dicela kembang saring atau saring berlebihan, ketika dipuji limpah kegirangan, keilmuan, dan langsung percaya. Lalu ketika percaya tadi gampang ujub, gampang ria, gampang ya Pak. Jadi itu bang tadi lah ada salah dah guru-guru bahari Rasulullah memadahi, wah ini dunia ini secukupnya aja sudah, supaya kita mudah ingat, maka jauhi segala makhluk yang maulah kita kada ingat saja. Seperlunya aja keluar rumah, seperlunya aja tempat pegawai, seperlunya aja mencari kawan. Siapa nang menolongi, siapa nang maulah kita mudah ingat, itu lagi. Nang siapa ini, ya Pak? Ada pinang kawan nang kada mau berkawan lawan pian, atau selalu nang dilihat itu kendaraan pian apa, mobil pian apa, rumah pian kayak apa. Aja pura-pura kada patuh aja tuh sudah pura-pura berjauh aja. Jujur aja kita kadang lah kada hendak dan kada hendak dan sangat kada senang diparahi orang itu. Nang ketika datang, ketika tetamu melihati baju kita, pakaian kita, melihati kendaraan kita apa, baiklah ke rumah melihati. Ya kan? Dan kadang juga merasa risih, terganggu ketika kawan nih membawa orang gitu. Baiklah gitu. Setuju sebetulnya. Artinya seorang kada hendak ada hubungan lawan orang itu. Kadang-kadang orang yang kita katujui membawa orang kayak itu yang kita kada katuju. Nang apa-apa pun berkawan lawan dia, ganang dilihatnya.
urusan keduniaan gitu. Ya mah, mun boy bertamu, mun boy ya tadi. Tanpa itu inya kadang membawa kawan atau pilih-pilih kawan melihat itu. Coba ini kita dunia dipenuhi, sedangkan kita ini hendak tenang, sudah hendak apa? Hendak hendak membaiki hati, hendak di umur sudah berapa, ya penyakit wah ini disiap-siap karena akan punya banyak matian, karena akan berdahulu karena akan cuci darah karena Tuhan, ya kan penyakit macam-macam. Lalu ditemukan begitu orang itu ya kan. Jadi maksud ulun telah ulun gitu itu juga dulu. Kita jangan membawa beelang orang yang kita kira tuh Pak sini itu banyak tujuh. Jangan membawa orang yang kita ini apa yang kita tahu sih tempat yang kita kira-kira aja tak. Nang kira-kira mau ulah sini berdoa ya Allah jauhkan bala. Ya kan? Orang berabut supaya tamu kenal lawan orang itu, sedangkan orang yang paham berdoa jauhkan bala. Banyak terbuang, ini umur banyak terbuang, kebanyakan kada berfaedah. Nang kita lihat, nang kita dengar, nang kita kawani ini orang banyak hal-hal yang banyak kada berfaedah. Acara-acara nang kita hadiri banyak nang kada berfaedah, malah banyak pemutaran. Ya kan, muntung orang ini, muntung orang menyambati terpengaruh, disambati orang ini sombong lah, angkuh lah, kena apalah, nang kada tahu masyarakat lah, apalah ya terganggu juga ya kan. Ujungnya lihat aja. Inya belum kawin, ini orang kawin. Inya belum beranakan, menyembati orang beranakan. Inya, ya kah, kalau ada visi kandaraan, menyembati orang kandaraan. Ya kah? Ya, jadi dunia ini kelihatannya makin ramai, tapi hakikatnya makin sunyi. Kenapa makin sunyi? Banyak orang wali-wali mastur, nang matian, ya kah? Itu dah elak. Nah itu tadi mudah-mudahan kita berdatang kawan melakukan napa nang disampaikan di indah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufiknya, hidayahnya, inayatnya, riayatnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita dari segala ini sakit hati, aman, ya Pak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing hati kita agar senantiasa subur, warah, senang melihat orang senang, ya Pak. Hati bertambah cinta lawan akhirat dan orang-orang yang menunjukkan kepada akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka mata hati kita supaya senantiasa akal kita menjadi cerah, kawan melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang zahirnya baik dan hakikatnya baik, mana yang buruk, zahirnya, hakikatnya buruk juga, supaya kita kawan memilih. Apa cukup sudah kita ini umur banyak terbuang-buang ini banyak tertipu, kita muakan lawan itu tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita istiqamah hati kayak ini tadi. Maukah kita di tempat ibadah, maukah kita di tempat yang baik, atau kita ada di luar daripada tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita istiqamah hingga husnul khatimah, dikumpulkan bersama orang-orang yang diridhai Allah Ta'ala, as-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa ahsanu taufiqah. وإلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ارحمنا وزدنا علما. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم وفقنا في الصواب والحكمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا عن كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وشوقك لقائك.
ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء التواب الرحيم وصلى الله على رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى أنا من الله واسع الكرم تقبل الله